jangan bicara seks ya, gitu itu pasti kenapa? Ini seks ada apa? Dulu dia makin ngulik-ngulik. Seandainya, tadi kan ini udah sempat mengutarakan kekhawatirannya ya. Kalau itu terjadi pada anak kita yang harus lebih dulu mengolah tuh respon kita. Nah harus bedakan nih antara reaksi sama respon. Saya jadi kalau dengar ceritanya Lisa dulu tadi ya, kan saya tuh lahirnya dari orang tua yang zaman dulu banget konservatif. Jadi kalau yang ilmu-ilmu Halo semuanya, saya Afianti Arman, biasa dipanggil Vivi, arsitek penulis dan kurator yang sekarang lebih aktif untuk mengelola Museum Arsitektur Indonesia. Terima kasih kepada Fibibas, platform pengetahuan yang membahas berbagai macam wacana, untuk telah mengundang kita bertiga di sini untuk bercakap-cakap dan sharing-sharing pengetahuan yang nanti kita akan bahas sebentar lagi. Salam Fibibas sama-sama. Oke. Salam Fibibas. Oke. Bersama saya sudah hadir Lisa Marieli Japri. Halo Mbak. Halo. Hai. Teman lama sebenarnya. Lama banget. Apa banget. Baru ketemu lagi karena Fibibas ini. Lisa Marieli Japri atau biasa dipanggil Lisa adalah ibu dari 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Lisa juga lulus dari S2 Profesi Klinis Dewasa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan seorang psikolog klinis di RSK Jiwa Dharma Wangsa Mental Health Clinic di Jakarta Selatan, juga praktisi hipnoterapi serta life coach yang berpraktek di RS Mitra Keluarga Bintaro. Lisa juga aktif menjadi pembicara serta trainer di berbagai kegiatan bertema psikologis seperti di hari ini. Selain itu juga adalah seorang konsultan psikologi untuk Orami, platform parenting Indonesia, serta tergabung di Koalisi Kependudukan Indonesia sebagai Ketua Komisi Kesehatan Mental Keluarga. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Teman bincang-bincang kita yang lain malam ini adalah Anggraini atau Eni. Hai. Adalah seorang arsitek lulusan FTUI, kita teman seangkatan. Eni mengambil S2 Kajian Ilmu Lingkungan, juga seorang wira swasta dan sekarang aktif sebagai line dancer kawakan. Jangan dibilang kawakan, malu saya. Sesekali merangkap juga sebagai model, seperti malam ini. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol ya. Tema kita malam ini adalah menjadi teman bagi anak dalam menghadapi masalah seksualitas dan keberagaman seksualitas. Ini meskipun kita berkali-kali ngomong seksualitas, mudah-mudahan nggak terdengar menakutkan gitu ya, karena biasanya kita kalau bilang seksualitas itu kemudian jadi satu hal yang tabu gitu. Tapi masalahnya adalah arus informasi yang deras itu membuat anak-anak kita itu lebih cepat belajar sendiri, termasuk juga tentang seksualitas dan keberagamannya. Apa yang mereka ketahui dan alami itu seringkali membuat orang tua kaget, tidak siap dan gagap. Untuk itu tentu orang tua perlu bekal ya, supaya tidak salah respon, karena kalau misalnya sampai salah respon itu kemudian akhirnya anak bisa menutup komunikasi dan juga menjauhkan diri dari orang tua. Dan kita tentu semua ingin agar hubungan antara orang tua anak itu bisa harmonis, kemudian tetap dekat, terbuka untuk masalah apapun juga, termasuk masalah seksualitas dan keberagamannya gitu. Nah, kita mulai dulu dengan Lisa ya.
bisa tolong dijelaskan dulu secara ringkas kalau kita bicara tentang seksualitas itu sebetulnya apa yang dimaksud dan apa saja cakupannya. Dengan demikian juga keberagaman seksualitas itu apa yang dimaksud juga dan seluas apa sebetulnya yang bisa kita bicarakan dari situ. Iya, sebelumnya mau terima kasih banget sama Vivi Bas. Keren banget konsernya untuk orang tua dan anak generasi sekarang ya. Karena ini memang satu hal yang lagi booming banget gitu ya. Dimana seringkali yang terjadi adalah orang tua sama anak tuh makin menjauh, tidak ada komunikasi ya, boro-boro ngomongin sesuatu yang lebih berat seperti seks dan seksualitas gitu kan, yang dalam kondisi hal yang sehari-hari aja kadang-kadang bisa tidak ada komunikasi. Jadi ini memang appreciate banget apa yang dilakukan sama community Vivi Bas gitu ya, gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya berbicara mengenai seks dan seksualitas gitu ya. Kalau seksualitas sendiri, sexuality itu oleh apa? Jadi ada American Psychology Association yang kita memang patokannya sering ke sana ya. Itu dikatakan bahwa seksualitas itu segala aspek yang berkaitan dengan seksnya si individu gitu. Jadi itu bisa identitas gendernya dia, apa dia laki apa perempuan, kemudian ada orientasi seksualnya gitu, dia lebih mengarah kemana, kemudian habis itu peran seksnya yang dia jalani sehari-hari, misalnya kalau memang dia pria, peran-peran sebagai prianya seperti apa, itu sebenarnya part of sexuality juga. Kemudian ada aktivitasnya, attitude-nya dia berkaitan dengan seksualitasnya dia tersebut. Jadi kalau dibilang cakupannya itu banyak sekali berkaitan dengan seksualitas. Nah, kalau kita berbicara seksualitas, mau nggak mau kita akan berbicara konsep seks. Nah, seks itu sendiri secara psikologis itu adalah bawaan alami yang setiap makhluk hidup pasti punya. Mau itu kayak, mohon maaf gitu, dari binatang sampai dengan manusia. Yang membedakan tapi adalah manusia tentunya punya logika, analisa, berpikir. Kita juga mengenal konsep norma, moral, seperti itu kan. Beda dengan binatang lah sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara seks sendiri, seks itu adalah satu hal yang sangat alami dan natural. Jadi kalau kita sekarang mulai dikaitkan dengan anak-anak gitu ya, mau dari anak-anak sampai dengan dewasa, seks dan seksualitas itu part of life. Itu nggak bisa kita mencoba untuk cut dengan mengatakan bahwa enggak, yang ini terlalu menakutkan untuk dibahas. Tapi itu pasti dibahas, tapi itu pasti dilakukan. Nah, kalau anak gitu kita katakan ya, nggak usah ngomongin anak dulu deh, pasangan suami istri aja nih yang nggak bisa luwes ngomongin seks dan seksualitas, itu pasti hambar. Dan lambat laun nanti kemudian ada ketidakpuasan pernikahan. Dari ketidakpuasan pernikahan nanti bisa kemana-mana tuh. Mulai dari ada pil, ada pelakor, ada pebinor, ada larinya ke kantor, ada segala macam, karena nggak bisa luwes ngomongin. Gitu kan, apa yang kamu suka, apa yang aku nggak suka, terus kira-kira malam-malam apa kita lebih nyaman, ada anak kah, nyaman atau enggak, bagaimana. Kalau kita nggak bisa luwes itu, ini pasangan suami istri gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita berbicara orang tua dengan anak anak yang konsepnya masih sangat terbatas, dan tentu saja itu butuh bimbingan. Kalau dia tidak bisa membahas itu dengan orang tua, dia akan membahasnya dengan siapapun yang dia bisa bahas. Terlepas itu dia bahas dengan teman, terlepas dia bahas dengan mentor dulu di sekolah gitu, atau bahkan ya dari dia bahas sendiri aja, iseng-iseng cari chattingan di Discord, chattingan ntar di Roblox gitu zaman sekarang gitu, anywhere dia akan cari terus, karena memang natural insting juga anak untuk being curious, pengen tahu. Dan konsepnya anak tuh makin dilarang makin nyari. Otak anak tuh kalau kita larang sesimpel ya misalnya jangan pegang colokan, anak pasti kenapa ya? Kenapa kalau aku pegang colokan kenapa tuh? Gitu tuh. Jangan bicara seks ya. Gitu itu pasti kenapa? Ini seks ada apa? Dia makin ngulik-ngulik sebenarnya. Malah makin bahaya. Malah makin bahaya gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai keberagaman seksualitas, ini aja konotasinya sebenarnya agak-agak rancu buat saya. Apakah kita akan keberagaman yang hanya sekedar tadi gender identity, attitude berkaitan dengan seksualnya, role-nya dia segala macam, atau kita kemudian mau membahas katakan mengenai yang sekarang mungkin lagi ramai dibahas tapi juga ditakuti kan gitu ya, LGBTQ plus lah gitu ceritanya ya. Nah, kalau kita udah masuk keberagaman itu, kalau buat saya agak sulit. Kenapa agak sulit? Bukan buat untuk dibahasnya ya, tapi lebih sulit orang tua dengan anaknya. Boro-boro sampai bisa kita diskusi enak dengan anak soal itu.
Kalau tiba-tiba ada anak yang nanya, Mama deh lesbian, siapa sih? Gitu, boro-boro nyampe situ deh. Kita dari kecil aja, seringkali orang tua tuh nggak luwes ngomong sama anak. Ini penis kamu, ini vagina kamu, ini payudara kamu, nggak dipegang segala macam yang ada. Ini buah ya, dada ya, jangan dipegang. Ini burung ya nak, ini ya segala macam diganti-ganti namanya. Padahal konsepnya itu kan organ tubuh sama seperti kita ngomong kuping, sama seperti kita ngomong hidung. Kenapa ini menjadi krusial? Karena nanti anak jadi tidak tahu gimana cara dia ngomong. Contoh, dan kita udah pernah sharing waktu itu ya di Zoom, ada kasus. Jadi selama ini penis itu pokoknya jangan bilang penis, jorok, dosa lo kamu kalau ngomong penis gitu kan segala macam. Nggak boleh gitu kan. Pokoknya diganti nama burung lah. Jadi dia pulang terus dia mengatakan, ih masa di sekolah burungku dipegang-pegang? Oh iya, lucu dong. Karena disangkanya burung beneran. Gitu, jadi itu anaknya kan bingung kok lucu. Tapi menurut orang tuanya lucu. Oh apa jangan-jangan lucu ya. Dan itu berlangsung berbulan-bulan. Sampai akhirnya anaknya bener-bener burung ini. Gitu. Nah ini kan terjadi satu miskomunikasi yang gapnya besar sekali. Gitu. Jadi kalau saya gitu sama anak-anak di rumah sama suami kita biasa penis ya penis, jangan diganti-ganti. Nah itu penis, kamu nggak boleh ganti-ganti. Tapi kata guru pernah nggak bisa, itu penis. Ini vagina gitu. Dan anak-anak itu membicarakan sampai anak yang cowok mimpi basah gitu cerita, yang kecil perempuan juga sekarang lagi beranjak mau mens sepertinya ada keputihan. Dia kemarin kenapa ya celanaku, kita bahas. Oh struktur vagina, kemudian reproduksi begini, nah segala itu kan enak tuh. Jadi anak-anak tuh taunya dari kita. Nah balik lagi yang tadi, boro-boro deh ngomong keberagaman yang lebih membuat panik gitu ceritanya ya. Ngomongin yang struktur dasarnya aja kita kadang-kadang nggak luwes. Nah ini yang menjadi hambatan tersendiri komunikasi anak terhadap orang tua berkaitan dengan seksualitas. Kalau gitu do's and don'ts-nya apa tuh? Maksudnya kan oke, kita tahu bahwa cakupan yang seharusnya dibahas itu cukup luas gitu ya. Tapi tetap aja kita sering ragu-ragu untuk jujur terhadap bahasan tersebut. Betul. Gitu. Nah, kira-kira apa nih yang ini tergantung ya do's and don'ts-nya. Kalau ini akan kita lihat dari usia anak-anak gitu ya. Kalau usia anaknya katakan masih usia playgroup, TK, atau sebenarnya dari bayi. Jadi dari bayi itu anak diajarkan untuk punya respect terhadap tubuhnya. Jadi kalau papanya atau neninya atau mamanya mau ganti popok gitu ya, Mama pegang dulu ya nak, bokong kamu ini mau dibersihkan. Jadi dia terbiasa ada orang minta izin akan tubuhnya. Gitu, itu dari kecil tuh yang kita bayi ngerti apa sih, tapi dia merekam loh. Gitu. Terus habis itu iya ini lagi dibersihin sebentar ya gitu. Ini misalnya vagina kamu kotor nak, kata om dokter mesti bersihin dulu ya sebentar. Itu tuh kita biasa. Nah seiring kemudian dia mulai komunikasi, seiring kemudian dia mulai banyak bergerak. Kalau perempuan misalnya ya, itu diajarkan pakai short pants dari kecil tuh. Kebanyakan kan hanya pampers, terus anaknya duduk ngangkang gitu segala macam. Terus jadi anak itu ngerasa kayak it's something okay untuk mempertontonkan dalam tanda kutip. Nah orang tuh harus ngajarin, ajarin pakai duduk yang benar. Ini habis itu diajarkan pakai tapi panas ya, tapi ini harus dijaga, ada bagian-bagian tubuh kamu yang harus dijaga ya nak gitu. Nah itu kita kasih tahu. Nah nanti makin gede lagi kita ajarin dia mana yang boleh dipegang orang lain, mana yang tidak. Bahwa ada orang yang harus minta izin sebelum dia disentuh dalam tanda kutip. Jadi orang tua pun gitu, aku boleh cium kamu nggak gitu. Kalau udah beranjak dewasa ya sebenarnya 8 tahun, 10 tahun kalau beda gender. Biasanya, papa kangen deh, papa boleh nggak cium kakak gitu. Nah itu harus minta izin biar dia tahu. Kalau dia lagi nggak mau ya respect. Nah kadang-kadang kita aja sama orang stranger ke mall nih, ya anaknya lucu banget gitu. Terus anaknya nolak, nggak apa-apa dong, kamu nggak boleh sombong kan gitu kan. Iya betul. Nah ini kan jadi dia tidak tahu bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang dia harus nolak, bisa nolak. Nah itu aja tuh sebenarnya sudah mulai. Nah ini yang anak-anak kecil nih, kan kalau udah mulai biasanya tuh mulai akhir SD itu mereka sudah mulai kritis tuh, sudah mulai tahu secara seksualitas, mereka mulai tahu bahwa ada beda laki-laki, perempuan-perempuan. Nah itu kita harus ngomong tuh. Biasanya kita dengerin cerita dulu, kita tanya gitu kan, gimana di sekolah nak? Gitu segala macam. Oh iya ada cowok ini, oh iya. Terus how do you feel about him? Gitu kan, kita being excited with them. Nah itu dia seneng tuh nanti cerita. Nanti kita lihat sejauh mana persepsi yang benar, sejauh mana persepsi yang harus kita arahkan.
Nah dari situ tuh kita mulai. Nah beda lagi nanti kalau udah mulai SMA, ya kita udah mulai bicara tuh reproduksi, tanggung jawabnya dia sebagai laki-laki yang sudah akil balik, perempuan akil balik. Nah jadi sejauh mana do's and don'ts-nya ya ini tergantung tahapannya. Nggak bisa tuh anak masih SD kelas 2, 3 kita udah ngomongin kamu nanti bisa hamil ya. Kamu konsep itu dia nggak ngerti gitu. Nah jadi kita ajarkan dasarnya dulu bahwa tubuh kamu itu punya kamu punya teritori akan itu, kamu berhak nolak kalau kamu nggak mau, dan kamu harus tahu mana yang boleh disentuh, mana yang enggak, mana yang harus dijaga, mana yang ditutup, mana yang nggak apa-apa. Nah itu dia harus tahu gitu. Nah kadang-kadang tuh orang tua tidak ada karena udah kagok duluan ya, nggak enak ngomongnya, jadi pokoknya mainin pakai baju aja. Kenapa baju yang begini? Nggak ada pakai baju, udah pakai gitu. Padahal nanti kalau kamu kenapa-napa ya nanti ada yang ganggu kamu segala macam. Jadi konsepnya lebih kepada fear gitu, tapi tidak menjelaskan. Nah anak kemudian jadi berpikir why, kenapa? Iya itu. Jadi paling tidak kita sekarang udah tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak, termasuk tadi meminta izin, mengenalkan nama yang sebenarnya kepada anak tanpa menggantinya menjadi burung, pipis dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih baik dikatakan penis atau vagina, tete dan lain-lain gitu ya. Nah selain itu juga tadi kita udah dengar juga dari Lisa bahwa ada ada batas-batas usia tertentu di mana kita perlu menyampaikan masalah tertentu sesuai dengan umur mereka gitu ya. Nah ini kan punya anak dengan usia yang berbeda-beda, dengan jenis kelamin juga yang berbeda-beda, perempuan, laki-laki dan perempuan. Punya pengalaman yang cukup unik nggak pada saat membahas itu dengan anak-anak kan? Karena sebetulnya tuh tiap anak memang membawa masalahnya sendiri-sendiri, dan pada saat dia beda kelamin gitu, itu kan perlu penanganan khusus gitu. Ada cerita yang unik nggak pada saat mengkomunikasikan mengenai masalah seks dan seksualitas mereka? Kalau ditanya soal itu ya, saya jadi kalau dengar ceritanya Lisa dulu tadi ya, kan saya tuh lahirnya dari orang tua yang zaman dulu banget konservatif. Jadi kalau yang ilmu-ilmu tadi tuh kan bener-bener kalau buat kita kan jauh banget ya. Jadi ke anak saya juga penerapannya belum seperti secanggih ini gitu. Jadi ya masih seperti ibu saya menerapkan ke saya juga gitu kan. Nah kalau dari anak-anak itu, dari 3 anak kan beda-beda semua karakternya. Walaupun sama-sama perempuan aja tuh udah yang nomor 1 sama nomor 3 beda ya. Kalau yang laki sangat-sangat tertutup. Jadi saya tuh sama sekali kalau apalagi ngomongin yang hal-hal biasa aja dia agak susah ya, apalagi kalau ngomongin soal seksualitas. Jadi saya udah mikir itu urusan bapaknya deh kalau sama laki gitu kan. Nah kalau yang perempuan ini cukup terbuka sih kalau dua-duanya sih. Cuman mungkin terbukanya masalah teman dekat gitu, pacar gitu kan. Karena usianya kan udah lewat bangsa yang ya sekarang yang nomor 1 udah 27 tahun, yang nomor paling kecil udah 19 tahun gitu. Oh iya. Kalau anak perempuan saya dua-duanya itu memang karakternya sangat-sangat berbeda gitu kan. Kalau yang nomor 1 dia sangat bebas, saking bebasnya kan dia old soul ya. Vivi juga kenal ya. Jadi terkadang malah bukan saya menasihati dia, tapi dia menasihati saya gitu. Gitu. Jadi tapi terbuka sih, dia terbuka segala urusan itu terbuka. Soal pacar-pacarnya, si ini sifatnya begini gitu. Terbuka. Cuman kalau masalah seksualitas itu saya agak ini ya, emang agak ada tembok gitu, kayak agak tembok. Saya mau cerita paling yang keluar dari mulut saya cuma hati-hati ya gitu, kamu jaga diri, itu aja gitu. Tapi nggak bisa sampai yang dalam banget sih, saya nggak bisa gitu. Dan saya juga tahu sih pergaulan sekarang tuh kan, anak sekarang kalau dengar dari teman-teman itu kan malah yang ada yang ngajak ibunya beli pil gitu tuh. Nah, anak saya belum sampai kayak gitu sih. Cuman itu kan emang harus sesuatu yang sekarang benar-benar kita, itulah yang menakutkan. Maksudnya kalau kita panik gitu kalau dia begitu kan,
malah jadinya dia menjauh gitu kan. Jadi saya sekarang berusaha sok cool gitu. Apalagi yang ininya deg-degan ini gitu ya. deg-degan banget. Apalagi anak yang ketiga ini kan baru pacaran ya, maksudnya udah setahun kayaknya sih. Dan dia sering banget main sama pacarnya, cuman ya saya sih sama dia ya cuman ya jaga diri aja. Gimana Ibu Lisa? Tadi kita sempat membahasnya di luar. Ya memang sebenarnya ya kayak Mbak Eni katakan gitu. Ternyata dan percayalah ini tidak ada di buku teori psikologi ya. Menemukan juga trial dan error. Salah satu skills yang orang tua harus punya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara apalagi anak yang Mbak Eni udah gede-gede ya, kita tuh nggak bisa tuh mendonder harus detail, itu nggak bisa. Tapi mereka harus tahu bahwa kalau you want to go into detail, ada yang mau didiskusikan lebih detail lagi, I'm here gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya Mbak Eni gitu. Cuman memang sebelum kita bisa sampai pada momen itu, dari kecil itu memang harus dibiasakan ada bonding lah ceritanya untuk hal seperti itu. Nah, yang tadi juga mau disampaikan tuh, ya salah satu skills yang dipelajari jadi orang tua itu ternyata adalah muka flat gitu ya. Karena kenapa? Karena ya nggak usah suatu anak-anak deh, kita juga kalau kita lagi cerita sama temen, tahu nggak, aku lagi suka sama orang. Terus langsung kita kan juga, aduh males banget sih cerita, lebay banget kan gitu kan. Nah anak pun punya perasaan yang sama. Jadi dia lagi mau cerita apapun itu, mau seks, seksualitas, mau teman di sekolah, mau pelajarannya, kalau kita belum apa-apa langsung reaktif, itu dia biasanya akan retreat gitu, akan reserve, udah malas nanti antara mama lebay gitu ya, papa terlalu overreacting gitu kan, atau apa segala macam, intinya dia tidak mau melanjutkan. Jadi memang kita harus tenang dulu, jadi kita yang harus lebih dulu mengolah tuh respon kita. Nah harus dibedakan nih antara reaksi sama respon. Respon itu adalah suatu yang keluar ketika sudah melalui proses analisa, keluar respon. Kalau reaksi ini ada langsung jeder gitu. Nah, jadi orang tua harus membedakan mana yang reaksi, mana yang respon. Nah, sesuatu yang konstruktif itu biasanya adalah respon. Gitu. Nah, kembali kepada topik kita, seks dan seksualitas. Kalau anak-anak sudah beranjak dewasa seperti anaknya Mbak Eni, memang kita nggak bisa tuh harus, ya maksudnya kita kalau ditanya sama orang tua, tell me all the detail about you and your husband, kita kan juga gitu ya. Iya kan gitu. Tapi ketika kita selalu ada assurance dari mereka, baik-baik ya sama si mas gitu kan, baik-baik ya sama istri kamu, kalau butuh apa-apa kabarin mama papa ya, at least kita tahu kita punya akar di mana when we need help. Itu cukup di situ sih gitu. Nah cuman sebelumnya itu tetap harus ada dari kecil, dari remaja. Ini kan tidak hanya untuk Mbak ini aja ya, untuk semua yang nonton Vidibas ya, yang mungkin masih ada anak kecil, anak remaja. Nah itu sesuatu yang harus dipupuk. Kadang-kadang tuh dengerinnya bisa sambil ngantuk-ngantuk, nggak tahu dia lagi cerita apa gitu tentang Pokemon segala macam. Tapi kita harus put interest on the story. Oh iya, terus komennya ngapain? Nah, oh and how you feel. Nah kalau dari situ dia akan terbiasa merasa didengarkan. Nah nanti makin dewasa, hal yang lebih kompleks yang kalau di psikologi bilangnya hard conversation about money, about sex, nah itu biasanya lebih luas tuh karena kita bisa ngobrol. Nah salah kaprah nih orang tua tuh nganggap bibit-bibit kecil ini nggak perlu, tapi ketika ada yang major harus langsung bisa ngomong kan gitu, kan jadi repot gitu. Ketemu psikolog juga gitu tuh, gak bisa, aku kan orang tua kamu harus ngobrol sama aku, nah ini repot. Tapi kayak gitu berlaku dua arah nggak ya? Maksudnya untuk anak bisa punya rasa percaya pada kita gitu ya, apakah perlu kita juga sesekali, apakah ini sifatnya simulatif, jadi kita kayak latihan dulu gitu ya, untuk juga menceritakan problem-problem kita ke anak gitu, supaya berlaku dua arah gitu. Karena kalau enggak tuh jadi kayak dia mungkin dari dianya sendiri dia akan merasa sebagai parasit gitu, karena terus menerus nyangkul ke kita. Sebenarnya itu perlu kok. Pertama supaya ya contoh yang lain lagi gitu ya, kita sama sahabat kalau kita terus yang cerita, dia nggak pernah cerita, kesannya kok ini hidup gue miserable banget ya, hidup lo kok baik-baik aja, lo nggak pernah kenapa gitu kan, kita juga nggak enak ya. Jadi itu memang ada proses closure, disclose gitu ya, bahwa kita tuh saling cerita bahwa bukan kamu doang kok yang pernah punya masalah, bukan kamu doang kok yang pernah punya isu, itu satu. Jadi anak tadi ada loh fungsi aku untuk mendengarkan orang tua. Nah itu memang benar gitu. Kadang-kadang di ruang praktek psikologi kok kita begitu,
oh I know how it feels, it happened to me juga loh dulu gitu. Tapi kemudian jangan kita overriding the session aja, jadi kita lebih banyak ya enggak juga, tapi paling tidak kita disclose a bit gitu, sehingga dia paham bahwa you're not alone, jadi pasti bisa, kalau aku bisa kamu juga bisa gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Dan itu bagus juga melatih empati dan kepekaannya anak juga tuh, bahwa orang tua bisa susah, bahwa misalnya iya kita nih lagi susah loh bulan ini, kita hemat dulu boleh ya, soalnya lagi ada ini, jadi kalau kamu mau GoPay boleh nggak GoPay-nya segini dulu segala macam. Nah, itu kan sebenarnya kan kita juga jadi melatih dia untuk problem solving skills gitu, itu oke juga. Iya. Nah ini sama-sama punya anak banyak nih. Pengen tahu karena anak saya cuma satu. Pada saat membahas mengenai masalah, kita kembali ke masalah seks tadi ya. Pada saat kita membahas masalah seks dengan satu anak gitu, apakah anak yang lain ikut tahu, atau sebenarnya benar-benar kompartmental sifatnya, ya udah kalau cuma anak ini aja itu rahasia kita berdua gitu, atau gimana? Ya kalau saya sih one on one aja, jadi memang private ya, karena dia kan pasti belum tentu yang dia ceritakan dia mau kakaknya dengar gitu kan, atau adiknya dengar gitu kan. Jadi memang sebaiknya one on one sih. One on one ya. Betul, karena apalagi kalau kita berbicara anak yang lebih dari satu gitu ya, mungkin usia umurnya bisa berbeda, pengalamannya bisa berbeda gitu kan, jadi itu butuh one on one session sih gitu sebenarnya. Kecuali kalau kita berbicara yang sangat umum sekali ya, gitu, let's say yang tadi penamaan gitu ya, ini penis, ini payudara gitu ya, ya kalau di rumah sih kita biasa aja. Jadi dia bisa di meja makan gitu, misalnya di hadapan dedinya atau kakak dan adiknya lain, oh penisku nih, itu kan general, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang lebih detail, lebih intimate, nah itu biasanya sih butuh one on one, karena kan beda ya. Belum lagi kalau laki sama perempuan beda lagi, kan gitu. Kalau dibahas bareng-bareng, takutnya dia juga tidak paham kan. Kalau ntar nggak paham jadinya malah mau intrik, oh emang ada apa ya, kenapa kalau udah usia itu, kan intinya dia belum siap juga gitu. Jadi kayak yang di film-film misalnya kayak Dr. Huxtable tuh yang satu keluarga ketahuan umurnya gitu, terus bisa ngobrolin ngobrolin sesuatu hal, termasuk pacar-pacarnya dengan adik dan kakaknya, itu sebenarnya juga agak kayaknya ideal tapi nggak mungkin ideal, tapi sebenarnya bisa loh gitu, sebenarnya bisa, cuman ya kita pertama itu tadi kita harus bisa seresponsif dan bukan sereaktif mungkin gitu ya. Yang kedua we have to find the humor aja gitu kan. Kalau kita contoh Dr. Huxtable itu dia try to make it light lah. Untuk yang ini ada yang tahu nggak sih? Kayaknya belum lahir ya. Belum lahir. Dia bisa mendekati anaknya tuh ya dengan joy gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak, bahwa hidup ini udah berat gitu. Terus kalau didoktrin dengan yang berat-berat terus, dia juga akan merasa berat sekali gitu. Nah gimana kita mendampingi dan membimbing anak melewati fase-fasenya itu dengan lebih smooth lah, sebenarnya demikian. Gitu, banyak lah kondisi-kondisi, misal anak perempuan di rumah waktu kapan? Tahun lalu kalau nggak salah, sekarang dia kelas 6, tahun kelas 5. Aku tadi jatuh ya, terus tiba-tiba si temennya gitu ya, A gitu ya, pegang payudaraku gitu. Terus kan, oh gitu, rasanya udah pengen ke sekolah kan orangnya. Jadi kayak dia nggak sengaja jatuh, terus yang itu kepegang gitu kan. Terus kita tanya baik-baik, kakak udah bilang belum sama dia, how do you feel? Ya dia minta maaf sih abis itu, ya that's good gitu kan. Terus dia itu mungkin nggak accident, kecelakaan, karena kan memang dia tripping gitu, jadi kepleset gitu ya, apa nggak sengaja gitu, maksudnya mau nolong kali. Ya dia bilang sih mungkin memang gitu. Oh iya, ya udah, this is first time kan gitu, mungkin possibility-nya memang kecelakaan, nggak sengaja kak gitu, tapi pay attention nextnya seperti apa, dan kamu harus bilang bahwa kamu nggak suka belajar untuk menyampaikan dalam satu kalimat lengkap. Makasih ya tadi sudah mencoba nolong, tapi aku tidak suka kalau itu, jadi lain kali jangan dicoba, jangan dilakukan lagi gitu. Nah itu kan kita juga belajar dia untuk melatih komunikasi asertif tuh. Aku nggak suka loh ketinggalan gitu, jadi boleh nggak nanti nggak diulang lagi. Nah itu yang sebenarnya kita latih itu. Akan ada lah momen-momennya kayak gitu. Yang sedihnya kadang kala
orang tua zaman sekarang tuh dengar cerita apa sama anak, mereka yang ujuk-ujuk datang ke sekolah, terus langsung intervensi. Jadi anak tuh nggak belajar resolusi konflik, gitu kan. Mereka nggak belajar problem solving, gimana handle situation ya di antara mereka sendiri dulu, gitu. Itu yang. Tapi ntar kalau anaknya udah makin gede kemudian tidak mandiri, salah lagi lah gimana kan, jadi bingung nih. Iya betul. Jadi kayak selalu punya backingan, tapi sebetulnya itu sesuatu yang salah. Maksudnya kalau kita tadi bilang bahwa iya kita selalu ada di sini, iya, tapi juga bukan untuk masalah-masalah yang seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita di rumah biasanya sudah ngomong belum sama temennya, if you don't like it. Kalau misalnya belum, ya berarti you have to tell. Karena itu kan berarti kan istilahnya ada step-stepnya gitu, step yang dasar aja belum kamu lakukan. Gitu kan. Terus habis itu kalau udah ngomong berkali-kali, oke, naik lagi nih, udah ngomong sama guru kelasnya belum? Belum, mau coba dulu. Berarti Nadia tahu tuh ada hierarki kan sebenarnya, nggak bisa kita tutur langsung kayak gitu kan, agak anaknya jadi tidak, anaknya terbiasa untuk dibantu nantinya. Untuk segala masalah ya. Itu jadi ingat cerita waktu anak saya, nggak tahu ya, anak perempuan saya itu dua-duanya pengalamannya mirip. Jadi waktu TK itu ada aja yang nyium gitu. Dua-duanya. Mungkin adorable. Ini bukannya marah ya, saya justru kalau dengar gitu jadi lucu banget sih anak-anak ini, kenapa sih kecil-kecil kalau udah pada cium gitu, jadi tau-tau dicolong gitu loh. Iya. Soalnya kan exposure sekarang juga kita nonton film apa? Shinchan, apapun yang kayaknya film anak-anak yang main sosar semua kan gitu kan. Tanpa mereka tahu bahwa, nah itu kadang-kala anak nonton TV, apalagi yang kalau udah ada kandungan seks, seksualitas, kita tanya sama dia, what do you see tuh ketika Shinchan nyium temennya gitu misalnya. Ih nggak apa-apa, oh nah menurut kamu nggak apa-apa ya kalau tiba-tiba mikir, apakah lebih baik mana kak? Mendingan ada batasan, ada itu, minta izin dulu atau main, cuma aja kayak gitu. Gitu, kamu kalau lagi jalan di mall tiba-tiba gitu, jadi kita lebih ngajak dia untuk terbangun analisanya. Daripada kita cokokin, gak bisa gitu tuh gak bagus kak, pokoknya jangan ya. Nah, tapi kan dia nggak diajarin why, kenapa, kritisnya tuh nggak dilatih gitu. Gitu, jadi kadang-kadang kita juga harus exposure, sekarang kan udah banyak sekali. Gitu, nah itu yang kita harus siap dampingi mereka juga. Instead of melarang, mending kita diskusi. Kayaknya telat ketemu Mbak Lisa ya. Kayaknya dari mulai anak bayi harusnya udah ngobrol sama dia. Karena kan ada cucu. Oh iya benar, masih ada cucu kan. Kalau kita dulu kalau anaknya dicepok kita nanya cakep nggak? Iya. Kalau cakep nggak apa-apa. Sekarang juga masih sih, dedinya biasanya cakep nggak kak? Iya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke bahasan tentang opini ya. Maksudnya kan kita bicara tentang seksualitas. Tadi kita udah membahas itu sebagai sesuatu yang ya itu sebetulnya wajar saja dibicarakan gitu. Tapi belakangan ini kan ada yang namanya woke culture ya, dimana kita pernah ngobrolin juga di grup alumni arsitektur, dimana di situ ada pro dan kontra, terutama tentang LGBTQ itu sendiri apa gitu, apakah itu penyimpangan atau bukan gitu ya, dan kapan dan dengan cara bagaimana itu sebaiknya diberikan kepada anak-anak pengetahuan tersebut atau kesadaran tentang hal tersebut gitu. Tapi sebelum masuk ke ahlinya, mungkin Eni boleh share dulu opininya, karena kan kita di grup juga terbelah gitu ya. Percakapan tentang apa itu LGBTQ, kapan seharusnya dikomunikasikan kepada anak, atau mungkin kalaupun sudah bukan anak kecil tapi teman anak sebagai orang dewasa itu bagaimana gitu. Iya, itu konsepnya memang agak, kalau buat orang tua serem ya. Tapi ya memang itu real ada apa adanya, begitu memang sekarang dunia. Jadi kalau kembali ke agama sih ya, kalau agama memang kan mengajarkannya cuma ada laki-laki sama perempuan gitu. Tapi kalau ada yang kayak gitu ya mungkin kalau saya sendiri jadi di tengah-tengah aja. Jadi kalau Anda begitu ya silakan, itu bukan urusan saya gitu. Itu aja sih. Cuman saya tidak mendukung gitu loh. Dan kalau untuk anak-anak ya saya punya pengalaman
sering nonton sama anak saya yang kecil itu. Dulu nonton itu loh, apa sih namanya, saya lupa tuh judulnya apa sih. Jadi dia tentang yang banci yang laki, nanti ada kontesnya gitu, dia tapi berkarya gitu, bukan cuma asal itu, tapi benar-benar jahit baju apa, jadi drag queen gitu-gitulah gitu, nanti ada ininya. Jadi itu kalau buat saya menunjukkan kalau anak saya tuh cukup terbuka juga gitu ya. Walaupun ya saya juga kasih tahu ini sih sebenarnya ya ada pura-puranya atau gimana, kalau kalau memang film terus kalau memang ada seseorang yang seperti itu ya kita nggak boleh menjauhi atau gimana gitu ya. Ya diterima aja kalau dia begitu, kan kita nggak tahu, semua orang kan punya masa lalu, kita nggak tahu cerita kisah hidupnya tuh ada trauma atau apa. Nah itu kan yang kebanyakan kan yang saya tahu kan begitu tuh karena sesuatu sebab gitu, ada trauma yang dalam gitu yang tidak terobati gitu. Jadi ya kalau bisa diperbaiki ya bagus, kalau enggak ya sudah gitu, kita terima aja gitu kan as a human. Jadi tetap saling mengasihi, kita nggak boleh benci karena perlakuannya dia itu, gitu aja sih. Ya kalau berbicara seperti itu kan kayaknya enteng ya, karena kita melihatnya sebagai orang luar gitu. Tapi kalau itu terjadi kepada anak kita, nah itu beda lagi kan, kita kan nggak tahu juga apa yang kita rasakan. Iya sih memang. Ya kalau karena bagaimanapun juga saya seorang psikolog ya, jadi saya akan berbicara di pakem-pakemnya psikologi ya. Kalau di psikologi sendiri sebenarnya yang namanya preferensi seksual tersebut LGBTQ++ gitu ya ceritanya ya, itu sudah tidak masuk pada gangguan kejiwaan. Jadi kita tuh punya kamus gangguan kejiwaan dan mau nggak mau kita patokannya tuh ke situ gitu. Nah itu namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Itu sekarang tuh udah 5 menuju ke 6 tuh, dari yang saya lupa kalau nggak salah DSM 3 ke 4 atau 2 ke 3 itu yang homoseksualitas segala macam itu udah di rule out, karena itu masuknya kepada preferensi seksual, hak asasi hidup setiap orang gitu. Jadi saya tuh tidak bisa mengatakan wah dia gangguan jiwa nih karena dia lesbian, karena dia gay, karena dia heteroseksual, saya nggak bisa. Tapi di kamus gangguan kejiwaan itu yang dicantumkan adalah disorder yang berkaitan dengan preferensi seksual. Jadi mungkin ada saja yang jadi depresi karena dia homo gitu, ada yang jadi panic attack karena dia lesbian. Nah jadi kita ngelihatnya tuh gangguan kejiwaan yang menyertai preferensi seksualnya dia. Nah itu sebenarnya itu yang satu. Jadi saya nggak bisa apalagi kalau dari sisi agama saya nggak punya kompetensi untuk ngomongin itu ya. Tapi kalau dari sisi psikologi pun sebenarnya itu sudah tidak masuk pada gangguan kejiwaan. Kalau sampai ada psikolog atau psikiater yang mengatakan itu gangguan jiwa, itu dia berarti keluar dari pakem. Karena kita kan punya kayak kesepakatan bersama yang di kamus besar ini. Yang berikutnya yang tadi dibahas sama Mbak ini masalah penyebab itu sebenarnya bisa banyak, tapi biasanya kita akan mengkerucutkannya menjadi 3. Kenapa orang sampai ada pada preferensi seksual itu? Yang pertama betul ada trauma biasanya. Yang pertama genetika dulu, genetika atau biologis. Jadi born with it gitu ceritanya. Jadi mungkin testosteronnya lebih tinggi pada si perempuan ini, atau mungkin ada seperti apa kayak gitu. Jadi itu agak sulit untuk dalam tanda kutip diarahkan, karena sama aja kayak kita lahir dengan diabetes, kita pengen lepas dari diabetesnya, sementara dari bayi udah suntik insulin. Nah ini agak susah memang. Yang kedua trauma gitu ya, apakah trauma dengan orang tua? Itu ada penelitian juga yang mengatakan bahwa ada kasus-kasus homoseksualitas dan lesbian itu sekian persen banyaknya itu karena trauma dengan ayah gitu. Jadi mereka punya konsep yang tidak baik yang mengakibatkan mereka kemudian jadi homoseksualitas atau jadi lesbian kan gitu. Itu trauma, atau trauma karena berpacaran dengan beda gender tapi kemudian disakitin berkali-kali. Jadi udahlah cukuplah pacaran dengan yang beda gender, sama same gender aja we understand each other, itu bisa juga. Yang ketiga itu karena lingkungan sosial. Jadi kalau dibilang ketularan, ketularan tuh bukan kayak flu gitu virus, enggak, tapi lebih kepada kita copycatting the lifestyle. Nah kalau yang 2 dan 3 ini sebenarnya lebih cenderung lebih mudah untuk kembali diarahkan. Yang penuh tantangan tuh yang biasanya nomor 1. Ini pun sebenarnya kalau orang yang mau bisa dicoba, ada terapi hormon, ada behavior terapi, itu sebenarnya juga ada. Cuman balik lagi, kami tuh sebagai psikolog tidak bisa mengatakan
itu gangguan jiwa, ayo mau disembuhin nggak? Itu nggak bisa tuh, kecuali orangnya juga merasa tidak nyaman dengan preferensi seksualnya dia dan pengen ditolong, nah itu kita bisa. Itu sebenarnya. Nah, balik lagi yang tadi, tentu saja sebagai orang tua kita berharap anak yang normal-normal sajalah, kan gitu ya. Tapi ketika kemudian pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul gitu ya, saya sih appreciate banget Mbak Eni bisa nonton bareng yang kayak gitu. Orang tua lain matikan, kalau perlu sekalian diblokir itu channel gitu segala macam. Mendingan nonton bareng, what do you think gitu ya. Di rumah tuh fasenya udah banyak, ntar yang anak biasanya perempuan nih, karena mungkin perempuan nih, jadi lebih ceplos gitu kalau mama ya. I don't wanna get married, I think wanna will be a girl gitu, itu umur kelas 3 SD gitu kan. Oh, kenapa kak? Gitu. Iya, soalnya tuh ya laki-laki tuh rese banget dengan ya diain aja dulu. Maksudnya saya mencoba untuk nggak ceramah panjang lebar. Oh dari sisi agama, dari ini, biarin aja. Ini nggak berapa lama kemudian gitu, nggak nyampe setahun. I think I like him. Oh, oke. Gitu, kadang-kadang kita udah panik duluan. Padahal anaknya masih kecil, yang mungkin masih labil. Tapi ketika orang tua sudah terlalu reaktif, anak kan jadi, what did I say sih? Kok segininya emang kenapa ya? Nah itu jadi malah menimbulkan, memprovokasi ke curiosity yang nanti bisa melebar kemana-mana gitu. Jadi mendingan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan itu hadapi dengan tenang. Tapi sebelum menghadapi itu mungkin orang tuanya mau dulu terlebih dahulu belajar untuk memahami apa sih itu. Jadi ketika anak datang mau bertanya, berdiskusi, orang tuh sudah punya bahan diskusi dan nggak hanya sekedar itu salah gitu. Itu juga orang tua yang kadang-kadang untuk membekali dirinya dengan pengetahuan itu aja juga kadang-kadang tuh udah dosa dulu lah, apalah gitu segala macam. Nah ini kan jadi hambatan sebenarnya. Sama halnya dengan pendidikan seksualitas dini. Kalau di luar mah dari TK, dari SD itu udah ada tuh kurikulumnya. Wah kita masih terpentok dengan dosa lah, nggak boleh lah. Tapi kemudian ada seksual abuse di sekolah, anak tidak tahu bahwa itu salah, bahwa ini salah, itu sudah repot. Ini yang kadang-kadang memang menantang ya di sini. Itu alhamdulillah anak saya tiga-tiganya sekolah dari SD sudah ada pengetahuan tentang seksualitas. Iya. Ada sekolah-sekolah yang tapi kan kita kalau berbicara sekolah-sekolah yang lebih konservatif, Iya. mana boleh nyebutinnya juga nggak boleh. Iya betul. Ya memang ini ya, memang selain orang tua tuh ternyata sekolah juga satu elemen penting untuk memberikan pemahaman dan pengenalan tentang seks, seksualitas dan segala sesuatu yang terkait ya. Kalau kita berbicara anak sebenarnya tidak hanya orang tua, sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, pemerintah, itu semua tuh harus kerjasama. Sekarang lingkungan sekitar ngelihat mungkin kejadian aneh ini nih contoh aja ya, misalnya mungkin ada anak kecil kok sering ada di teras itu, tapi itu ada omnya kok pegang-pegang gitu kok, tapi biarin lah itu kan di rumah mereka, udah nggak usah diurus ya. Itu kan harusnya tetangga juga punya concern tentang akan itu gitu. Jadi kalau berbicara anak itu bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah, tapi ada lingkungan sekitar, ada orang tak dikenal, tapi kalau ngeliat ada yang aneh juga harusnya kan punya empati untuk jump in, pemerintah regulasinya bagaimana, nah itu tuh gitu. Kalau kita mau konstruktif ya, jadi nggak hanya ini satu kerja sendiri, ini kerja sendiri ya repot. Oke, ini sekarang agak sensitif dan mungkin apa namanya, ini akan jadi pertanyaan pamungkas dari diskusi kita. Deg-degan nggak Mbak? Seandainya tadi kan ini udah sempat mengutarakan kekhawatirannya ya. Kalau itu terjadi pada anak kita, bagaimana gitu kan? Itu sesuatu yang kita mungkin tentu kita ingin anak kita hidupnya mudah. Bukan, sebetulnya tujuannya bukan kamu normal-normal aja, mungkin bukan itu ya. Tapi kita tahu bahwa kalau dia itu tidak masuk ke dalam kategori normal, itu hidupnya akan sulit gitu kan ya, gitu. Nah, gimana? Mungkin sekarang ganti yang bisa dulu nanti baru Eni. Bagaimana cara kita menghadapi kejutan itu gitu, karena kan apa ya, paling baik justru kalau kita tahu dari si anak itu sendiri gitu kan, daripada dari orang lain gitu. Dan saya pun akan lebih appreciate kalau dia ngomong duluan ke orang tuanya. Nah, itu bagaimana caranya? Mandi dulu ya cari jawaban. Enggak. Yang pasti sih kalau sampai knock on wood dulu boleh nggak? Gitu ya. Kalau sampai itu terjadi, kami akan berusaha untuk memastikan apakah dia paham kenapa dia memilih itu.
gitu, bahwa dia memilih itu bukan karena ikut-ikutan. Yang nomor 2 dan 3 tadi nih, apakah karena dia bukan milih itu karena trauma, bukan karena it looks cool, bukan karena lagi tren, bukan apa, tahu nggak kenapa milih itu. Yang berikutnya pun kalau ternyata it's in the blood, genetika, kita akan over, mau coba nggak gitu, terapi-terapi yang mungkin masih ada gitu. Jadi istilahnya kita ikhtiar maksimal dulu lah, hasil akhir kan tetap lillahi ta'ala ya. Tapi at the end of the day, ketika memang itu jalan yang dia pilih dengan segala, dia paham konsekuensinya, dia siap untuk menghadapi lingkungan, dia siap untuk menghadapi, nggak usah lingkungan yang luar dulu deh, keluarga besar gitu ceritanya ya, ya mereka akan tetap jadi anak kami, dan I will love them for the way they are, however they are gitu. Karena kasihan amat ya, kalau di luar udah dianggap nggak normal, terus sama emaknya sendiri, sama bapaknya sendiri, iya lu nggak normal, gua kick out gitu, kayaknya nggak juga gitu. Tapi sebelum sampai pada titik itu, kayaknya akan banyak ikhtiar yang sebaiknya dilakukan dulu gitu. Itu kalau saya sih. Gimana Ibu Eni? Nafas dulu. Kayaknya saya udah agak apa namanya ya, udah pernah dapat ujian yang mirip-mirip sih ya. Bukan masalah seksualitas, tapi anak saya yang pertama pernah bilang, "Mah, kalau aku pindah agama gimana?" Iya. Itu kan sebenarnya sama ya, maksudnya Betul, cuma betul. itu di bidangnya. Itu saya saat itu gitu, tapi saya kenapa gitu? Kamu mau pindah agama apa gitu kan? Ya, terus akhirnya saya terakhir ngomong, ya semua itu kan konsekuensinya ada di kamu. Kalau kamu udah mikirnya ke situ, ya mama sih udah nggak bisa apa namanya, udah nggak bisa maksa kamu terserah aja, kamu itu kan jalan hidupmu gitu. Kamu nikmati aja perjalananmu gitu kan. Ya udah, mama sih terserah kamu aja lah gitu kan. Kamu kan udah bisa nimbang, udah gede gitu, udah bisa tahu baik buruknya gitu. Dan akhirnya dia balik lagi malah sholat 5 waktu. Jadi tapi itu menarik loh. Maksudnya kalau kita berbicara keberagaman seksualitas ya, sebenarnya ada banyak keberagaman lain yang kadang orang tua pun mengkotak-kotakannya. Iya. Jangan bergaul sama itu, sukunya beda, tahu nggak kalau suku itu ya. Oh jangan bergaul, itu beda agama loh, nanti kamu dipengaruhi pindah agama kayak gitu. Jadi kalau berbicara ya keberagaman banyak banget sebenarnya, keberagaman yang banyak dikotak-kotakan sama orang tua tanpa menyadari bahwa kita nggak bisa loh melindungi orang anak kita terus-menerus. Suatu saat mereka akan jalani hidup itu sendiri gitu, dan anak itu bukan milik kita kan pada dasarnya. Anak juga nggak punya hutang sama kita untuk jadi seperti apa yang kita mau gitu. Mereka ya kita bisa bantu, kita bimbing, tapi pada akhirnya seperti kata Mbak Eni gitu ya, pada akhirnya kita meninggal gitu, dia yang akan menjalani hidupnya. Kalau siap ya silakan. Kayaknya nih memang yang jauh lebih banyak harus belajar itu bukan anaknya ya, tapi orang tuanya. Iya. Soalnya pasti ada pertanyaan kaget-kagetan gitu kan. Yang bikin kadang-kadang pucat dikit gitu. Oke. Nah, mungkin satu pesan baik dari Eni maupun dari Lisa untuk teman-teman yang menyaksikan VBBAS dan tertarik untuk bisa dapat kesimpulan gitu dari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak, kalaupun tidak soal seksualitas dan keberagaman seksualitas, tapi berkomunikasi in general gitu. Silakan dari Lisa. Iya, kalau saya sih, ini bahkan sudah bukan tips psikologi lagi ya, tapi as a parents juga, saya selalu menempatkan diri kayak teman mereka aja gitu. Tidak ada senioritas, mana yang senior, mana yang junior gitu ya. Malah kadang-kadang saya yang butuh bantuan mereka gitu segala macam. Dan ketika kita menempatkan sebagai teman, itu seringkali flow-nya lebih enak. Walaupun tentu saja kita tidak bisa berada pada posisi teman terus-terusan. Kadang-kadang mungkin mereka tersesat, kadang-kadang mungkin mereka salah gitu. Nah, kita harus level up tentunya. Tapi gimana caranya ketika kita level up, mereka mau look up ke kita, kalau akar di bawahnya itu belum ada. Nah, akar di bawahnya itu dimulai dari ya kita temenan dulu sama anak kita, dengerin cerita. Aduh, apaan sih kamu cerita apa sih, Pokemon doang nggak penting, ini ayah lagi kerja nih, ntar dulu ya. Nah kayak gitu kan udah merasa di-invalidated kan. Terus dia gimana cara bisa lebih mau dengerin kita untuk hal-hal yang lainnya. Jadi belajarlah untuk menaruh minat pada anak kita, kehidupannya, perkembangannya, terus apa kesusahannya, apa kesenangannya. Jadi tidak hanya hadir di acara-acara suksesnya dia, graduation, gitu ya. Tapi perjuangannya dia menuju itu kita nggak mau tahu, gitu kan. Jadi bersama-sama dengan dia dalam hidup ini, gitu. Jadi insya Allah sih sebenarnya ini keberagaman itu akan bisa kita lalui bareng.
Thank you Lisa. Ini silakan. Ya kurang lebih sama ya, cuma yang paling penting sih buat saya kalau misalnya jadi orang tua tuh memang harus open mind sama open heart. Jadi mau anaknya seburuk apapun gitu kan, itu bukan salahnya dia gitu loh. Itu kan sesuatu yang kita harus cari, kenapa dia begitu gitu. Apakah itu karena kesalahannya orang tuanya juga gitu kan, atau memang sudah garisnya begitu gitu kan. Tapi tetap aja harus, ya lo anak gue gitu. Ada ikhtiarnya, Kita ikhtiar, tetap ikhtiar, tapi ya pada akhirnya ya memang harus menerima anak itu apa adanya. Luar biasa ya, jadi menjadi teman untuk menciptakan akar komunikasi yang baik dan open mind, open heart. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, rasanya sudah cukup ya kita bincang-bincang hari ini. Terima kasih sekali Lisa, terima kasih sekali Eni. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa jadi masukan, input yang bagus sekali untuk Vibibas dan para pemirsa. Terima kasih. Salam Vibibas.